hari ini ada baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah ya. Nah, jadi yang penting kita hari ini telah diberikan kesehatan sama Tuhan, ya Allah. Dah dulu. Dah, yang penting kita sekarang sudah diberikan kesehatan sama Tuhan, bisa berkumpul di ruang yang luar biasa gelap ini ya. Macam ada listrik. Nah, saya nggak tahu, kemarin saya udah bilang Arifat bilang sama Bapak Syafi'i. Malam saya udah bilang sama kalian tentang apa hari ini? Tentang kerajaan Islam. Nah, tapi sekarang kita nggak bakal bahas detail dulu tentang kerajaannya. Yang bakal kita bahas hari ini adalah penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara, di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, bawa HP semuanya kan? Bawa, buka HP kalian. Oke, coba lihat di grup. Oke, itu ada pretest. Oke, ada pretest. Kalian jawab 10 menit. Kan? Apa yang tergambar sama kalian? Tentang apa? Islam. Tentang masuknya Islam atau penyebaran ajaran agama Islam. Nah, ini saya kasih LKPD ya. LKPD lembar yang kita didik. Oke. Coba dibaca-baca dulu. Ada segi. Yang bakal kita bahas itu kan tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Oke, saya tanya lagi nih. Tadi kita jawab pretest. Ada yang nggak bisa kalian jawab? Ada. Oke, berarti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, makanya sekarang karena topiknya ini dan kalian tadi udah pretest, kurang lebih udah dapat gambaran apa yang nggak kalian ketahui. Nah, sekarang kalian diskusi sama-sama per kelompok, ya kan? Mencari tahu atau menganalisa apa-apa aja sih yang bakal kita bahas nanti ketika kalian selesai, yang akan kalian presentasikan. Kan tadi saya sudah jelasin secara umum bahwasanya berdasarkan pretest tadi kan ada hal-hal yang nggak kita ketahui nih. Apa yang nggak kita ketahui? Tadi kan tentang masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, sekarang tugas kalian cari ini apa misalkan, teorinya gimana masuknya Islam di Indonesia, ya kan? Habis itu lewat apa jalur masuknya ajaran agama Islam misalkan, berkembangnya gimana misalkan. Jadi itu jelas.
Jadi dari terusnya sih iya. Yang menurut kalian menarik, penting, taruh semua. Cak sini dulu. Gimana? Terserah mau kalian buat poin-poinnya aslinya seperti apa, buat seperti apa itu terserah kalian. Itu dikembalikan lagi ke kalian. Nah, jadi intinya yang saya mau lihat adalah bagaimana kalian berpikir maksudnya, oh ini harus kita cek dulu, ini harus kita cek dulu. Ini yang penting. Misalkan siapa yang mengenalin ajaran agama Islam, misalkan ke Indonesia, gimana prosesnya? Dengan cara kekerasan, dipukul-pukul orang Buddha di Indonesia, sepak-sepak, diajak perang, atau ditembak, atau dengan cara baik-baik dulu, saya masuk Islam ada kita nggak tahu. Jadi yang berbeda, kita Indonesia konsep pertama. Iman. Muslim ya. Oke guys, pertama ceramah adalah yang bercanda. kalian kelompok Kelompok kami dari kelompok 6. Masuknya dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara pada awalnya. meskipun waktunya singkat, tapi bagaimana saya mau mengukur sebenarnya kemampuan kalian dalam memahami satu topik dengan cepat. Nah, jadi bukan hanya sebatas ke depan maju. Nggak usah nggak ada. Ya udah cuma baju baca dan itu saya nggak tahu ya. Saya bukan suzon. Tapi saya bisa berasumsi kebanyakan dari kalian itu bukan baca langsung tulis, tapi lihat tulis. Jadi dalam artian dijiplak dari apa yang ada di Google atau internet dan lain-lain. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, kan saya selalu bilang bahwasanya biasakan presentasi dengan baik juga. Biasakan juga mendengar dengan baik. Kita anak IPS, ya kan? Itu pasti bakal selalu berkenaan dengan yang namanya presentasi. Jadi tolong kedepannya nanti kita perbaiki sama-sama. Dah. Singkat cerita, apa yang udah dijelasin sama teman-teman tadi udah betul semua, nggak ada yang salah, baik itu tentang teori maupun jalur masuknya Islam itu melalui apa penyebarannya. Nah, oke, jadi itu semua yang kalian ungkapin tadi sudah benar. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah, ada nggak yang penyebaran tadi itu yang masih ada di masa sekarang? Kan orang misalkan nyebarin tadi ada disebutin sebagai melalui kesenian. Keseniannya ada nggak masih sampai sekarang? Apa aja? Itu tari apa? Tari apa? Kalau di Aceh tari apa? Tari saman. Oke, ranu lampuan dan lain-lain lah. Ranu lampuan pula. Nah, terus tasawuf. Tasawuf itu apa? Bagaimana sih pemahaman kita tentang kita udah belajar dari awal sampai akhir bagaimana sih pemahaman kita tentang masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Sekarang untuk yang terakhir saya mau minta refleksi pembelajaran. Nah, jadi saya kirim link ya kan di grup, kalian isi apa perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Gak ngerti bilang gak ngerti, ya kan? Sulit bilang sulit, menjijikan bilang menjijikan. Intinya versi kalian. Buka di link grup yang udah saya kirim. Anak-anak semua ya, nanti minggu depan kita lanjut pertemuan berikutnya. Kita bakal bahas kerajaan Islam di Indonesia. Jadi baca-baca tentang kerajaan Aceh, kerajaan Demak, Mataram,
Goa Talo. Jadi coba baca-baca sendiri di rumah selama 1 minggu. Oke? Nah, nanti kemungkinan besar pola belajarnya tetap sama. Nah, tetap ada pre-test dan tetap ada post-test. Oke? Jadi sampai di sini aja. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang kurang berkenan. Tapi intinya saya selalu menekankan bagaimana caranya belajar itu bukan ilmunya, tapi kita mendapatkan nilai-nilai dalam artian nilai karakter, supaya kepribadian kita bisa jadi orang yang lebih baik. Ilmu, nilai angka itu urusan belakang. Yang paling penting itu kepribadian kita. Oke, kita mandiri, kita nggak bergantung sama teman, berani maju ke depan, itu yang paling penting. Nah, jadi nggak ada gunanya kalau misalkan nilai kita bagus, tinggi 98, tapi maju ke depan aja gemeteran, ya nggak? Nah, jadi itu yang mau saya bilang. Kita harus punya pribadi yang bagus. Dan ingat, kalian katanya kan kelas unggul. Pastikan kelas kalian akan selalu unggul. Apalagi kita anak IPS, setidaknya harus banyak omong atau banyak bacot. Oke, jadi itu aja. Sampai di sini saya mohon maaf, yang jelek tinggal di kelas, yang bagus dibawa pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.